Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mulai bersama-sama, kita akan persiapkan hati kita. Haleluya.
setiap kami lebih lagi pagi hari ini. Perkenanan-Mu Tuhan itu yang kami rindukan, agar kami berkenan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Sepenuhnya ke dalam tangan Wibidan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil kita menikmati hadirat Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk lebih lagi menikmati. Buka hatimu, sembah Tuhan. Agungkan Dia, hanya Yesus. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau dalam hidupku,
Tuhan. Katakan ku sembah kudus. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Beri kemuliaan bagi Allah kita yang Maha Kudus. Sembah Dia. Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, sebab Engkau yang layak disembah. Tuhan, penuhi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan urapan yang baru. Ubah hati kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Roh Kudus jamah urapan-Mu atas kami. Oh ya Allah ya masyakara kiralaya masyakara bara-bara masyakara sisa. Lihat kerinduan setiap jemaat-Mu Tuhan. Lihat kedalaman setiap jemaat-Mu untuk menikmati urapan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu ya Tuhan. Koralaya masyakara bara-bara lamas. Koralama masyara bara-bara laya masyakara lamas. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Oralaya masyara bara-bara haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah bergerak di tengah-tengah peribadahan kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi menikmati pribadi-Mu, terlebih menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi berkat atas setiap kami yang makan dan yang minum. Tuhan, Engkau hadir di tengah pujian kami. Terima kasih Bapa, kami rindu bersorak-sorai
menyatakan luapan hati kami sebagai ucapan syukur. Sebab ada banyak perbuatan besar yang sudah Engkau kerjakan atas hidup kami. Engkau sudah menebus hidup kami dari dosa. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau belajar menghormati akan apa yang Tuhan sudah berbuat di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Raja mulia, Allah pemenang. Haleluya. Kita bersorak-sorai. Katakan Allah pemenang.
tak tertandingi. Amin saudaraku. Yuk katakan sebelah kiri sebelah kanan, Tuhan tidak tertandingi. Amin. Kita naikkan pujian ini saudaraku. Tepuk tangan bagi Raja kita yang tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Katakan saudaraku, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar dengan nama-Mu Tuhan. Sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Dia Allah yang tidak tertandingi dan tidak ada yang setara dengan Dia. Yesus yang mati di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh tidak tertandingi. Katakan bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh Haleluya, silakan duduk saudara. Dia sungguh Allah yang
tidak tertandingi. Wow. Buktinya hari ini saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Itu sebagai bukti bahwa gak ada siapapun yang setara dengan dia. Mari kita akan syukuri, saudara, bahwa dia adalah Tuhan penebusku. Haleluya.
Tuhan, lawatlah kami dengan firman-Mu dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang mengikut Engkau setiap hari, yang berani menyangkal diri dan berani berkata tidak kepada dunia, tetapi menyerahkan hidup kepada Tuhan yang menebus dosa-dosa kami dan memberi keselamatan. Kami berdoa Engkau melawat kami semua dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, dan berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, siapkanlah hati, pikiran kami, dan bukalah hidup kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur benih-benih firman-Mu. Dan bertumbuhlah benih-benih firman-Mu, dan kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Minggu-minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah ya. Dan kita mempersiapkan, memperingati mengenai penderitaan Yesus dan kebangkitannya. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. Tema kita adalah menghadap Tuhan dengan kekudusan. Mazmur pasal 15, mari kita membacanya secara bergantian. Ayat yang menjorok ke depan saya yang membacanya, ayat yang menjorok ke belakang Bapak Ibu yang membacanya ya. Sudah siap? Ya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Bersama-sama, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Di dalam pasal-pasal kitab Mazmur, tidak saja manusia disebut dan diikutkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi banyak ciptaan yang lain. Matahari disebut, bumi, langit, burung, singa, bahkan benda-benda yang mati seperti batu karang disebut. Semuanya diikutkan oleh para pemazmur yang menulis lagu dan menulis syair ini, semuanya dilukiskan, dilibatkan untuk memuliakan Tuhan. Slide yang kedua. Maka Bapak Gereja pernah menyebut seluruh alam semesta, tidak hanya manusia saja. Theatrum Gloria Dei. Seluruh dunia ini adalah teater yang menunjukkan mengenai kebaikan, kebijaksanaan, keadilan dan kekuatan ilahi seluruh alam semesta ini, seluruh ciptaan, tidak saja manusia. Theatrum Gloria Dei menyatakan kemuliaan Allah. Ini teater yang begitu besar, begitu luas. Kalau kita lihat teater-teater, terbatasi di
dengan gedung-gedung saja. Tetapi alam ini, bumi ini adalah Theatrum Gloriae Dei. Semua ciptaan, kata para penulis Mazmur, dalam syair, dalam lagu-lagunya, datang kepada Tuhan melalui caranya masing-masing. Semuanya berarak-arakan, berprosesi menghadap Tuhan. Maka dikatakan oleh salah satu syair, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, jiwaku juga merindukan Engkau. Tuhan, Engkaulah batu karang yang teguh, perisai yang kuat. Semuanya yang ada di alam ini ikut di dalam liturgi, namanya liturgi kosmik, berarak-arakan, berprosesi untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui berbagai macam cara, melalui warna-warni yang berbeda, melalui rasa yang berbeda, melalui bentuk yang berbeda, melalui gerakan-gerakan yang berbeda, melalui suara-suara yang muncul yang berbeda. Kalau suka memelihara burung-burung, suara-suaranya begitu indah sekali. Tapi orang bertanya begini, loh Pak, tapi kan sekarang ini banyak bencana alam Pak. Apakah alam tetap Theatrum Gloriae Dei? Ya. Di Indonesia apalagi, di Indonesia ini terletak di bawah 3 lempengan. Kita ada di dalam jalur cincin api namanya, gunung berapi di mana-mana. Ya. Apakah kalau bencana alam itu terjadi, lalu kemudian memakan korban sampai ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang, itu masih memuliakan Tuhan? Ya. Sebenarnya alam itu punya gerakannya sendiri ya. Manusia yang terlalu banyak populasinya kemudian tidak lagi berhikmat mengambil tempat-tempat yang sebenarnya tempat-tempat itu rawan. Karena ada pergeseran-pergeseran seperti lempeng itu ya. Manusia menempati tempat-tempat itu. Sebenarnya alam itu sudah bergerak dengan caranya sendiri. Gunung meletus. Tapi perhatikan seperti Gunung Sinabung atau Gunung Merapi. Banyak orang tinggal di kaki gunung itu. Karena apa? Karena subur sekali. Suburnya luar biasa sekali. Padahal jangan tinggal di situ, nanti sewaktu-waktu kalau meletus bagaimana? Karena ini sebuah fenomena alam. Letusan itu sebagai cara juga untuk bagaimana alam mengekspresikan dirinya. Tapi orang-orang masih ngotot tinggal di situ. Lalu tinggal di daerah-daerah yang rawan. Bahkan manusia menciptakan alam sendiri menjadi sesuatu yang berbahaya untuk hidupnya. Sebenarnya alam memuliakan Tuhan dengan caranya. Kalau manusia tahu di Jepang misalnya ya, ini karena terlalu banyak gempa bumi harus membuat bangunan yang elastis. Kalau digerakkan dengan gempa bumi skala 5 ke atas, 5 Richter ke atas, wah ini. Kalau di Jogja ya, beberapa tahun yang lalu terjadi gempa, sekarang orang-orang di sana, di daerah Gunung Kidul membangun rumah seperti Teletubbies itu. Kalau diguncang oleh gempa tidak menjadi gambang ambruk lagi. Alam mempunyai ritme dinamika, tapi manusia harus berhikmat. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana? Tapi kadang-kala manusia membuat kerusakan-kerusakan alam yang menyebabkan korban terjadi di dalam diri manusia. Alam dalam berbagai macam cara memuliakan Tuhan. Karena di dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Semua ciptaan diperkenan untuk menghadap Tuhan dan memujinya. Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana manusia diperkenan
untuk menyembah Dia. Bagaimana manusia layak untuk datang kepadanya. Kalau alam saja diperkenan untuk memuliakan Tuhan, bagaimana manusia layak untuk datang menyembah Dia? Apakah setiap orang boleh bebas datang kepadanya seenaknya sendiri atau sesukanya sendiri? Hidupnya penuh dengan pelanggaran, tipu sana, tipu sini, penuh dengan kecemaran, melukai hati sesama, menyakiti hati sesama, penuh dengan kecemaran. Tentu Allah yang penuh kasih, Ia bersedia memberikan pengampunan yang besar untuk kita semua. Tetapi kalau kita datang membanggakan diri kita dengan arogan, kita pikir hanya dengan persembahan-persembahan kita saja kita datang. Kita lalu berkata, oh Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah melakukan yang banyak untuk-Mu. Tapi tidak memperhatikan hidupnya. Maka semuanya itulah keliru sama sekali. Maka Tuhan di dalam perjanjian lama berkata secara tegas begini. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemuan. Darah lembu jantan. Domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Tuhan berkata demikian karena Tuhan adalah kudus, suci, be holy. Because your God is holy. Jadilah kudus karena Allahmu adalah kudus. Oleh karena itu pemazmur berkata, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh naik ke gunung kudus? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur ini adalah mazmur yang biasa dipakai di dalam kegiatan ibadah. Umat bertanya, imam menjawab, tapi juga didialogkan, artinya umat bertanya bersama imam, kemudian Tuhan menjawab. Yang menarik, datang ke kemah Tuhan, kediaman Tuhan di gunung yang kudus. Gunung yang kudus itu gunung yang mana? The Holy Mountain. Where is the Holy Mountain? Di manakah gunung yang kudus itu? Gunung yang kudus itu adalah Gunung Sion di Yerusalem. Tetapi kalau kita mendengar kata gunung, itu mengindikasikan tempat yang lebih tinggi. Tempat-tempat yang lainnya daratan, dataran rendah, sungai, laut itu dataran rendah. Tapi gunung tempat yang tinggi. Naik gunung berarti berjalan ke tempat yang tinggi. Ya. Tuhan, siapa yang boleh berkemah di gunung-Mu yang kudus? Siapakah yang boleh naik di gunung-Mu yang kudus? Pergi ke gunung berarti pergi ke tempat yang tinggi. Ini berbicara secara metafora. Artinya kerohanian kita ini hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun harus berjalan. Kalau mau bertemu Tuhan, berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun. Berjalan makin lama, makin tinggi. Hidup di tahun 2022, wah, hidupnya yang tidak berkenan, saya mau tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, tidak bisa naik ke gunung yang tinggi. Naik ke gunung, berjalan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan mempunyai standar kehidupan yang tinggi.
Tuhan mempunyai standar moralitas, standar etika yang tinggi. Tuhan menuntut perbuatan-perbuatan manusia agar sesuai dengan kekudusannya. Jangan berkata, bukankah Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa saya? Saya sudah diampuni. Oh, kalau begitu semuanya sudah selesai. Tidak. Be holy. Karena Tuhanmu adalah kudus. Tuhan punya tuntutan-tuntutan moralitas. Tuntutan etika. Hidup yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau dipermainkan hidupnya oleh orang-orang yang datang kepadanya. Jadi naik ke gunung yang tinggi adalah butuh perjuangan. Butuh tekad. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Naik gunung itu saya berulang kali punya pengalaman naik gunung ya. Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumbing. Saya pernah naik gunung. Naik gunung itu perginya jam 10 malam. Harus persiapan. Spiritus yang dipadatkan. Kalau di puncak nanti lapar dan dingin, buat api yang kecil, air yang cukup, makanan. Biasanya saya beli roti yang panjang itu seperti roti yang keras yang bisa sangat kaku sekali. Ada roti seperti itu dulu waktu toko-toko seperti Gilail masih ada. Berangkat jam 10 malam dengan harapan besok pagi bisa melihat matahari dari puncak gunung itu. Bawa jaket yang tebal. Sebelum naik ke gunung harus stamina yang kuat. Latihan fisik dulu. Supaya kalau tidak latihan fisik yang kuat, wah naik gunungnya bisa terengah-engah. Maka naik gunung itu menggambarkan perjalanan ke tempat tinggi. Kita butuh persiapan. Butuh kesungguhan hati. Butuh membawa hidup kita ini semakin tinggi dalam iman kita, dalam kasih, dalam pengharapan. Semakin tahun kasih saya harus semakin bertambah kepada Allah. Iman saya harus semakin maju. Pengharapan saya harus semakin kuat. Secara rohani perjalanan kita ini harus semakin naik, jangan turun. Kalau grafik itu naik terus, jangan turun. Kalau turun sedikit harus naik lagi. Semakin naik, semakin memuji Tuhan. Bukankah hidup kita mesti memuji Dia? Kita perlu mendisiplin hidup kita. Kita perlu berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Kita didorong untuk memiliki disiplin-disiplin rohani. Seperti apa? Membaca kitab suci secara teratur. Berdoa secara teratur. Pergi ke persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Ambil waktu puasa. Ambil waktu untuk meditasi, merenungkan firman Tuhan. Belajar untuk taat. Taat itu enggak gampang. Tapi langkah, Tuhan aku mau belajar taat. Saya mau belajar, kedaginganku ini begitu besar. Tapi Tuhan aku mau belajar taat. Taat, step by step. Dipimpin oleh Roh Kudus. Melihat kepada Kristus. Itu disiplin-disiplin rohani yang dibutuhkan oleh murid-murid Tuhan. Supaya bertumbuh. Tapi bagaimana kalau kita tidak mendisiplin hidup kita? Secara baik, secara rohani. Bagaimana kita mau bertumbuh? Menjaga kehidupan doa saja tidak. Kita lebih suka bermalas-malasan. Padahal kita butuh firman Tuhan. Tuhan aku mau membaca kitab suci. Dari pasal per pasal. Ada kelompok-kelompok pencinta baca kitab suci. Kalau bisa ikuti. Bagaimana saya mendisiplin hidup saya dalam doa. Ada waktu-waktu saya harus berdoa Tuhan. Kesibukan begitu luar biasa. Iya.
Tapi saya mau berdoa. Saya punya waktu Tuhan. Saya harus bertemu dengan Engkau secara pribadi. Masuk ke kamar, menutup pintu, bertemu, berhadapan dengan Tuhan. Supaya rohani ini mesti maju. Jangan turun. Mengikut Tuhan itu harus semakin giat. Semakin bersemangat. Oh, cobaan, godaan, ujian begitu banyak. Tapi kalau tidak kita siap menghadapinya, kita bisa hanyut oleh semuanya. Maka kata pemazmur, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2-5 sebenarnya menggemakan hukum yang paling utama di seluruh kitab suci. Ayat 2-5 menyatakan intinya sebenarnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang boleh diam di gunung kudus Tuhan. Maka pemazmur berkata, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang pertama, slide selanjutnya. Yang pertama pemazmur berkata, yang berlaku tidak bercela. Apa yang dimaksud berlaku tidak bercela ini? Di zaman dulu, berlaku yang tidak bercela itu adalah berlaku yang menjauhi sihir, perdukunan, roh-roh jahat. Pokoknya harus fokus kepada Tuhan. Harus hidup terarah kepada Tuhan. Pak, tapi sakit enggak sembuh-sembuh. Sudah lama dokter sana, dokter situ memberi resep seperti itu, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, saya dengar dari teman ada orang pintar di sana. Saya mau coba. Itu berlaku bercela. Ada kekuatan-kekuatan. Oh, saya punya pusaka loh Pak, warisan dari keluarga saya. Pedang. Ada yang cerita kepada saya, keris, batu ake, rapalan-rapalan. Wah, lalu kalau membawanya merasa percaya diri, itu berlaku bercela. Orang-orang seperti ini tidak diperkenankan naik ke gunung kudus Tuhan. Tapi jualan tuh kompetitornya banyak sekali loh Pak. Saingannya banyak sekali. Sekarang kalau enggak punya, datang ke orang ini supaya toko ini bisa rezekinya tambah banyak. Banyak loh pedagang-pedagang pergi ke dukun supaya rame dagangannya atau mematikan dagangan yang lain. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berlaku bercela. Padahal pemazmur bilang yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang tidak bercela, yang bersih tangannya, yang murni hatinya, orang yang melakukan kekerasan. Beberapa hari ini kita melihat ada orang yang melakukan kekerasan ya. Anak muda dari pejabat eselon memukuli temannya sampai sadis sekali, melakukan kekerasan. Tangannya tidak bersih, hatinya tidak murni. Orang melakukan kekerasan itu bukan saja fisik tapi kata-kata. Melakukan kekerasan kepada istrinya, kepada anaknya dalam kata-kata, dalam perbuatan. Itu orang-orang seperti itu menurut Mazmur tidak boleh naik ke gunung kudus Tuhan. Yang kedua, orang yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan adalah orang yang melakukan keadilan.
Kalau dia punya anak buah, dia harus perlakukan dengan baik. Bagaimana gajinya, bagaimana kesejahteraannya. Dia harus memperlakukan orang-orang lain dengan hak-hak yang memiliki. Adil kepada semua. Perlakuan adil kepada anggota-anggota keluarga. Perlakuan adil juga kepada diri kita, kepada pasangan kita. Adil bagaimana memperlakukan sesama kita sebagai manusia. Banyak orang memperlakukan sesamanya dengan cara yang tidak manusiawi. Memanggil dengan sebutan-sebutan yang merendahkan. Bersikap yang tidak benar. Ketiga kata pemazmur, kalau mau naik ke gunung kudus Tuhan, menyatakan kebenaran dengan segenap hati. Yang benar harus dinyatakan. Yang benar harus dibela. Jangan ikut di dalam kebohongan. Richard Eliezer waktu pertama kali sudah disuruh oleh jenderal berbintang 2 itu. Kamu skenario-nya seperti ini ya. Nanti diatur seperti ini ya. Dia mula-mula mau, tetapi hati nuraninya berbicara. Waduh, enggak bisa seperti ini. Saya takut tujuan hati nurani saya. Enggak bisa seperti ini. Maka dia menyatakan kebenaran. Walaupun tadinya keliru jalannya, aku harus berubah. Aku harus menyatakan kebenaran. Jangan kebenaran dikalahkan dengan uang. Jangan kebenaran dikalahkan dengan iming-iming harta dunia. Keempat kata pemazmur yang boleh naik ke gunung Tuhan. Tidak boleh menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Fitnah itu membunuh karakter orang lain. Fitnah itu menjadikan orang lain di stigma negatif oleh sesamanya. Fitnah itu menghambat orang lain. Saya mau maju, kamu tak bicarakan yang buruk-buruk tentangmu, yang jelek-jelek tentangmu, supaya orang tahu dia jelek, dia buruk. Supaya ini gayanya, kalau renang gayanya gaya kata. Kalau ke atas yang menyembah, kalau buka begini dia menyingkirkan yang kanan dan kiri, kakinya lalu nendang ke bawah. Jangan sebarkan fitnah dengan lidah. Jangan melakukan celah, tipu daya. Yang kelima, tidak boleh berbuat jahat terhadap temannya. Jaga persahabatan, jaga persatuan, saling tolong menolong dan mendukung. Milikilah banyak sahabat dari berbagai macam ras, dari berbagai macam kepercayaan. Pemazmur mengatakan begitu, artinya hiduplah berdamai dengan siapa saja. Milikilah sahabat-sahabat yang baik. Saling membantulah. Yang keenam dikatakan jangan menimpakan celah kepada tetangganya. Tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Ya, jangan menimpakan celah. Bagaimana kita harus tetap punya hubungan yang baik. Saya terinspirasi oleh ayah saya. Tahun 1980-an dia punya mobil Cherry waktu itu, Carry yang baru ya. Betul-betul baru dia beli dari showroom. Tetangganya sakit. Dan kesakitan sekali. Ayah saya itu ya, tidak segan-segan mengeluarkan mobilnya yang baru itu. Ayo, naik mobil ini, saya antar ke Semarang. Pergi ya, berobat, sembuh. Tidak boleh. Tetangga itu yang paling dekat. Saya jadi RT 2 periode di perumahan saya. Kalau ada pertengkaran, ayo ngumpul-ngumpul ke rumah, saya bilang. Kenapa toh tante bertengkar? Kenapa bertengkar? Saya bilang, tidak boleh sama tetangga-tetangga. Nanti kalau ada masalah sesuatu di rumah kita, siapa yang paling bisa menolong? Tetangga. Orang-orang di sekitar kita, justru kita harus punya hubungan yang dekat.
Berbaiklah dan punya hubungan yang baik. Jangan munculkan pertengkaran-pertengkaran yang merusak hubungan. Yang ketujuh, kata pemazmur, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Memandang hina orang yang patut direndahkan. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang yang kejam, jangan dibela. Orang-orang itu setelah melakukan kejahatan lalu bilang, oh ini kan harus perhatikan saya, ini kan hak asasi manusia. Saya harus... Kenapa kita harus toleran kepada orang-orang yang intoleran? Orang-orang yang jahat, yang kejam sudah sepantasnya untuk dihukum oleh penguasa. Dan semuanya perbuatannya kita pandang hina karena mencelakai orang lain. Maka yang ke-8, pemazmur berkata, hormati orang yang takut akan Tuhan. Karena melalui orang-orang yang takut akan Tuhan, kehidupan akan menjadi semakin baik. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan menebarkan kebaikan, rajin berbuat baik. Kalau rajin berbuat baiknya banyak di kota ini, kejahatan semakin turun. Tapi kalau orang sedikit berbuat baik di kota ini, kejahatannya naik. Kalau semakin kita rajin berbuat baik, maka kebaikan akan meluap di mana-mana. Itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian dikatakan oleh pemazmur, siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Yang berpegang sumpah, walaupun rugi. Namanya janji-janji mesti ditepati. Kredibilitas harus dijaga supaya dipercaya oleh orang. Selanjutnya yang ke-10, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, bunga yang berat yang menyengsarakan orang lain. Lah kalau bank kok boleh? Ya bank kan ada regulasi pemerintah, ada aturan-aturan untuk mengembangkan modal dan ada sesuai dengan patokan-patokan yang diatur oleh Bank Indonesia. Tapi orang-orang pribadi meminjamkan uang lalu memberi riba yang besar, mencekik orang-orang yang pinjam. Wah, itu tidak boleh naik ke gunung kudus Tuhan. Yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan adalah orang yang murah hati, yang justru mau menolong dengan kebaikan hatinya. Yang ke-11 dikatakan, yang tidak melawan orang yang tidak bersalah karena mau disuap. Jangan melawan orang yang tidak bersalah. Ya, jangan melawan orang yang tidak bersalah karena Tuhan sendiri yang akan melawan kita. Tidak boleh menerima suap. Tidak boleh menerima pungli. Dan itulah 11 poin loh. Tidak main-main, Tuhan punya standar moralitas etika yang tinggi loh. Kita datang kepada Tuhan tidak boleh asal begitu saja. Tapi kita harus memeriksa hidup kita sungguh-sungguh. Tuhan, aku berkenan enggak? Kalau aku gagal, aku mau memperbarui Tuhan. Aku mau naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Kalau aku masih lemah dalam hal ini, ampuni aku. Aku mau lihat pada salib Kristus. Aku mau menerima perjamuan kudus. Aku mau menerima roti dan anggur. Tuhan, hatiku hancur, jiwaku remuk. Ampuni pelanggaran-pelanggaranku, dosa-dosaku. Maka di ayat yang terakhir pemazmur berkata begini, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak akan goyah selama-lamanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka siapakah yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Mari kita naik ke gunung kudus Tuhan.
Jaga hidup rohani. Jaga, lakukan disiplin-disiplin rohani. Minta Roh Kudus tolong. Lihat hidup Yesus Kristus. Tuhan, aku mau naik ke gunung-Mu yang kudus. Sucikan aku, ampuni aku, kuduskan aku. Aku mau naik ke gunung-Mu yang kudus. Aku mau berkemah, bertemu dengan Tuhan, penebus hidupku. Orang-orang yang demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak peduli dunia ini boleh guncang dengan situasi sosial, politik, ekonomi, bencana. Orang yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian Lingkupiku. Lingkupiku. Saya minta singer untuk maju ke depan sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas untuk memimpin perjamuan kudus. Lingkupiku. Saya minta singer untuk maju. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menerima perjamuan kudus dan saya serahkan kepada hambanya. Kita nyanyikan pujian ini. Lingkupiku. Saja mengalunkan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tutup mata. Yang mau diperbarui hidupnya, yang mau dipulihkan kembali supaya siap naik gunung kudus Tuhan. Mungkin hari-hari, minggu-minggu, bahkan tahun yang lalu kita gagal. Tapi yang mau bertekad kembali untuk naik ke gunung kudus Tuhan dan mau diperbarui oleh hidupmu, saya mau berdoa, angkat tanganmu yang mau diperbarui, yang mau dijamah oleh Tuhan, yang mau Tuhan tuntun lagi hidupmu. Haleluya, yang mau didoakan angkat tanganmu. Iya Tuhan, hamba-Mu melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Mereka mau mencintai Tuhan kembali. Tuhan, perbarui mereka. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Urapi hatinya yang hancur, jiwanya yang remuk, Tuhan pulihkan. Supaya boleh naik ke gunung yang kudus. Jamalah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, jamalah. Jamalah, perbarulah hidup mereka. Jamalah, jamalah. Lawatlah, lawatlah ya Tuhan. Jamalah ya Tuhan. Jamalah, Tuhan mau memperbarui hidupmu.
Milikilah hidup yang baru. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Di saat badai bergelora, aku akan terus. Kita serahkan pada Pak Bapak Ibu. Saya undang saudara-saudara majelis akan bisa maju ke depan, dan saya minta juga para hamba Tuhan mendampingi saya. Ya, di antara saudara-saudara sudah mengambil hosti dan anggur semua? Ya, saya kira sudah semua ya. Sebelum saudara masuk di dalam perjamuan kudus, dengarlah kebenaran firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya, sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur pada saat ini? Ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh mempersekutukan diri kami dengan tubuh dan darah daripada Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti makna dan arti yang sebenarnya. Biarlah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan sajalah yang memungkinkan kami bisa kuat, sehat secara tubuh maupun secara iman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar
padamu Tuhan.
Baik, ada beberapa penekanan warta pada saat pagi hari ini. Yang pertama, setelah diumumkan 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Febrian Valentino Cahyatama dan Saudari Michelle Jocelyn pada hari Sabtu 11 Maret pukul 12 di GPIB Immanuel Semarang. Dukung dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya perlu kami ingatkan untuk penyerahan anak ke dalam hadirat Tuhan minggu depan tanggal 12 Maret dalam ibadah raya yang kedua ya pukul 10. Ada berita susulan yang berikutnya adalah pulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Wi Kim Lian atau Herlianti dalam usia yang ke-81 tahun. Ini mama dari Ibu Yuni Karwoto ya di Surabaya. Meninggal pada hari Sabtu 4 Maret jam 22.50 di Surabaya. Info lebih lengkapnya menyusul. Keluarga besar Gereja Isa Al-Masih menyampaikan simpati yang sangat mendalam bagi keluarga yang sementara ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Pagi hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada dipersilakan untuk bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2023. Boleh berdiri kembali. Yang berulang tahun, di depan ada satu, ya gitaris kita. Ada, ya Pak Silas ya, Pak Silas, kemudian siapa itu, anaknya Pak Muji itu. Henok, ya Henok. Pak Teddy, kemudian yang di atas ya, yang di atas. Oke, Pamela. Agus, ulang tahun Agus. Oh di pria ya. Oke, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari yang penuh dengan kasih karunia ini, kami bersyukur dan berbahagia ketika menyaksikan beberapa saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami percaya bahwa ada perbuatan-perbuatan besar yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Di hari yang spesial menjadi bukti dan tanda bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dalam segala situasi dan kondisi hidup mereka masing-masing. Itu sebabnya mari hari ini Engkau yang akan terus bekerja lebih dahsyat lagi untuk masa depan mereka, untuk kehidupan studi mereka, untuk kehidupan rumah tangga mereka, untuk kehidupan usaha pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka rencanakan tahun ini, Tuhan berkenan untuk membuat berhasil. Dan hidup mereka makin diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang mereka dapat saksikan tentang apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Memberkati dengan kesehatan, dengan stamina prima,
memberkati dengan umur panjang, memberkati dalam seluruh aspek hidup mereka. Berkat yang terbaik mengalir di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas hidupmu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, mampukan dan ajar kepada kami untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya kami bisa berdoa di gunung yang tinggi. Biarlah takut akan Tuhan itulah permulaan daripada segala hikmat. Dan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pimpinanmu, penyertaanmu dan berkatmu. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur juga karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami pada hari ini bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Mereka begitu mengasihi dan memperhatikan akan pekerjaan daripada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan kuduskan semua persembahan dan perpuluhan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, sehingga itu akan bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin bahwa Engkau akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua.